Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut kembali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutin tadi sudah bahas materi terkait elastisitas. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan mengenai chapter selanjutnya. Tadi nggak sengaja kakak pause, ternyata tiba-tiba langsung kehapus dihentikan apa namanya recordingnya. Jadi dibagi dua nanti rekaman kita. Jadi silakan nanti teman-teman bisa akses nanti ketika sudah bisa linknya akan kakak berikan gitu ya. Apakah nanti lewat di lewat Drive atau lewat YouTube gitu ya. Cuma kalau lewat Drive nanti teman-teman terpaksa harus mendownloadnya gitu ya kalau misalnya mengakses kembali lewat rekamannya. Jadi nanti coba kakak pertimbangkan apakah lewat langsung di YouTube biar langsung teman-teman tinggal nonton tanpa perlu mendownload dan sebagainya. Nah, kita sudah bahas terkait dengan teori elastisitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut bahas mengenai teori perilaku konsumen, di mana kalau teori perilaku konsumen itu sangat identik bagaimana keputusan kita sebagai pelaku ekonomi, dalam hal ini adalah konsumen. Nah, jika teman-teman lihat di sini, kalau misalnya pelaku konsumen, bagaimana seorang individu itu bisa mengkonsumsi ya. Jadi kalau misalkan tadi Lanka atau Verti atau Alida misalnya pengen makan sesuatu, maka kita pakai konsep dasar dalam mengkonsumsi barang. Sebut saja selain minyak goreng, mungkin udah cukup bosan kalian mendengarnya, kita beralih barang-barang lain yang mungkin suka teman-teman. Contohnya adalah misalnya pisang goreng gitu ya. Nah, ada pisang goreng. Sama barang kedua ada namanya barang martabak gitu ya. Yang puasa jangan dibayangkan gitu ya bagaimana bentuknya. Nah, pisang goreng sama martabak. Nah, bagaimana keputusan kita ketika punya uang sekian, pendapatan misalnya kalian punya uang 10.000 gitu ya. Apakah kalian membeli minyak goreng, pisang goreng atau martabak? Nah, itu tergantung dari alokasi berapa besar budget atau uang kalian miliki. Nah, dari situ, itulah nanti kita akan nggak jauh-jauh belajar dari pisang goreng dan martabak nantinya. Nah, teman-teman, ada dalam konsumsi itu ada barang yang dikategorikan sebagai goods, yaitu barang yang memberikan manfaat gitu ya ketika kita konsumsinya. Misalnya ketika kalian nanti berbuka bagi yang muslim, itu ketika minum segelas air rasanya benar-benar segar gitu ya. Nah, apalagi dikasih es misalnya. Nah, itu goods, barang yang memberikan manfaat ketika konsumsi. Terus ada barang yang bad, barang yang mengulangi kenikmatan ketika mengonsumsi. Misalnya kalian nggak sengaja makan nasi yang sudah basi gitu ya, atau udah bau, atau makan pisang tapi udah bau. Nah, itu barang yang mengulangi kenikmatan ketika kita mengonsumsi. Nah, dalam hal ini nanti kita akan mulai membahas dalam perilaku konsumen, bagaimana kita bisa memahami bagaimana konsumen itu. Ini penting kalau misalnya kalian bercita-cita pengen jadi pengusaha ya, kalian harus tahu nih perilaku dari konsumen seperti apa. Nah, kita akan mulai dalam teori kita belajar dua pendekatan, di mana pendekatan yang kita gunakan itu ada dua hal. Pertama, pendekatan kardinal, yang kedua adalah pendekatan ordinal. Jadi dalam teori pelaku konsumen kita singkat dengan TPK. Pertama kardinal, nah yang kedua adalah ordinal. Ada yang tahu bedanya dua pendekatan ini? Beda pendekatan kardinal dengan pendekatan ordinal. Nah, bedanya adalah kalau kardinal itu bagaimana kita mengukur tingkat kepuasan bisa kita ukur atau kita hitung dengan menggunakan angka-angka. Jadi kita bisa modelkan nantinya. Sedangkan ordinal kita nggak bisa. Nah, kalau kita belajar, kardinal itu adalah kuantitatif gitu ya. Kuantitatif, sedangkan ordinal itu adalah kualitatif. Nah, ordinal itu kita hanya bisa membandingkan. Ini tanda kutip membandingkan. Bagaimana kita bisa membandingkan apakah mau makan martabak atau mau makan pisang goreng tergantung nanti budget kalian masing-masing ya. Setelah konsumsi kalian nggak tahu nih harganya berapa gitu ya. Nah, kita akan mulai membahas yang pertama dulu. Kita akan mulai bahas terkait dengan teori kardinal gitu ya. Nah, kalau kardinal, pertama ada kurva yang nanti kita akan belajar nggak jauh-jauh. Pertama ada ini bentuknya. Ini dipisah ya.
dalam hal ini teori kardinal itu kita ukur bagaimana kita bisa mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan satuan util. Util ini artinya adalah utility, singkat berasal dari utilitas atau utility, jadi satuannya lah util, misalkan kita pelajari. Nah, asumsi dalam teori kardinal ini hanya kita bisa mengasumsi satu jenis barang. Misalkan kita pakai pisang goreng, misalnya barangnya adalah pisang goreng. Jadi pisang goreng inilah barang X, pisgor, bukan migor ya, pisang goreng. Nah, di sini kita lihat teman-teman, ada pertama kita belajar total kepuasan, disingkat dengan total utility. Total utility atau total utilitas atau total kepuasan, yaitu bagaimana sih keseluruhan kenikmatan atau kepuasan ketika kalian mengonsumsi minyak goreng ini. Ketika mau makan 1 buah, 2, 3, 4, 5, nah ini bagaimana tingkat total kepuasan kalian. Nah, dalam perilaku konsumen ada kalanya dia mengalami penurunan kepuasan. Nah, pertanyaannya adalah, ini di titik A, kepuasan kalian misalkan kita angka-angkanya 210 misalnya ya. Terus di titik B itu 20. Di titik C dia 30. Terus di titik D dia 40. Nah, tetapi di titik ini dia bisa turun nih. Ketika kalian mau makan lagi pisang goreng dari 4 ke 5, kepuasan total kalian menurun. Tahu nggak penyebabnya kenapa di sini? Penyebabnya adalah kita punya kapasitas makan gitu ya. Kita punya kapasitas. Ibaratnya kalau nanti kalian buka puasa, kalian sanggup makan 1 piring, 2 piring. Kalau nambah 1 piring lagi, itu meledak perutnya gitu ya, atau mual. Nah, inilah di sini bisa menyebabkan dia itu ibaratnya udah bosan gitu ya, atau udah penat. Atau ibaratnya kalau ketika teman-teman belajar olahraga gitu, sekolah gitu ya, olahraga, habis olahraga benar-benar haus, awalnya minum 1 gelas air, enak nih, 2 gelas air makin meningkat kepuasan. Cuma kalau nambah jadi 3-4 gelas itu udah bosan, udah penuh kapasitas perutnya. Jadi kalau kardinal ini kita belajar di konsumen ya, ada kalanya total kepuasan itu mengalami penurunan. Ini kita katakan namanya titik maksimum. Ini namanya adalah batas jenuh. Jadi ada namanya titik jenuh atau batas jenuh. Ketika kepuasan sudah mengalami, total kepuasan sudah mengalami penurunan. Seperti itu kalau misalnya kita gambarkan. Nah, terus kalau misalnya kita lihat nih teman-teman. Jadi dalam ini kita kan pakai nanti ada hukum yang bekerja ketika kita konsumsi jumlah barang ya. Nah, pertama kita akan mulai, itu ada total kepuasan tadi ya, kita singkatnya total utility, total kepuasan dari mengkonsumsi sejumlah barang. Nah, ada namanya adalah marginal utility. Kalau marginal utility ini adalah tambahan kepuasan dari menambah 1 unit barang kita konsumsi. Contoh seperti ini. Ini tadi total kepuasan. Sedangkan ini adalah marginal utility atau tambahan kepuasan. Ibaratnya ketika ini kepuasannya sekian, terus meningkat, terus turun lagi. Nah, disinilah ada hukum yang bekerja nantinya, namanya lah hukum Gaussian. Nanti kita akan bahas buat teman-teman. Nah, marginal utility itu kita singkat dengan MU, atau tambahan kepuasan dari akibat kita menambah 1 jenis barang, tambahan kepuasan atau utilitas. Nah, misalnya rumusnya adalah delta TU dibagi delta X. Jadi katakanlah ketika total kepuasan pertama si Lenka minum 1 gelas itu adalah 10 misalnya. Total kepuasan kedua ketika nambah 2 gelas air, total kepuasannya adalah 25. Nah, berarti Q2-nya adalah ya 2, Q1-nya adalah 1. Ini 1 gelas, ini 2 gelas gitu ya. Nah, cara mencarinya adalah sama. Berapa selisih dari total kepuasan setelah dikurangi sebelumnya dibagi mengkonsumsi barang setelah dengan sebelumnya. Jadi 25 dikurangi 10 dibagi mengkonsumsi 2 gelas dikurangi 1 gelas. Dapatnya adalah 15. Itulah tambahan kepuasan dari 10 ke 25, yaitu sebanyak 15. Itu artinya lah tambahan kepuasan atau marginal utility. Delta TU dibagi delta X, atau TU2 dikurangi TU1 dibagi X2 dikurangi S1.
Nah, itu ya tambahan kepuasannya bentuknya semakin menurun karena tambahan kepuasannya ya berbeda-beda relatif masing-masing individu. Terus teman-teman kalau misalnya kita lihat di sini, jika kita lihat pakai uang kita ya, misalkan kita tahu nih sampai besar ya ini harga barang nih katakanlah contohnya martabak nih misalnya. Ini barang martabak, tapi jangan dibayangkan ya. Martabak satu porsi itu harganya 25.000. Harga per unit ya 25.000. Ketika kita nggak sama sekali nggak beli martabak ya nggak ada uang yang dikeluarin ya, nol biaya, total biayanya nol, total kepuasannya nol, tambahan kepuasannya nol. Nah, ketika kita memutuskan beli satu martabak, misalnya total biayanya berarti 1 dikali 25.000, misalkan katakanlah total kepuasannya 50.000. Berarti MU-nya gimana ya? Gampang, 50.000 dikurangi 0, berarti TU2-nya adalah 50.000, total kepuasan sebelumnya adalah 0, berarti 50.000 dikurangi 0, 50.000 dibagi 25.000, 1 dikurangi 0, 1, dapat 50.000. Nah, dari hal ini ya, ketika kalian beli 1, beli 2, beli 3, beli 4, dan beli terakhir beli 5, ini kan bervariatif ya, total kepuasannya. Bahkan dia bisa negatif nih, 0, 50.000, bisa menurun ya, 125.000, naik lagi 180.000, 85.000, 210.000. Di sini dia udah menurun nih, titik kelima ini nih. Ini 1 tadi ya, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, ini turun nih. Katakanlah di sini tadi 210.000. Yang di sini dia 185.000. Nah, bisa dia negatif nih ternyata marginal utilitasnya. Tapi total kepuasan itu biasanya jarang yang negatif ya. Biasanya negatif itu adalah marginal utilitas atau tambahan kepuasan. Nah, dari sini nih kapan saatnya total kepuasannya itu mengalami maksimal? Pada saat konsumsi berapa jenis sih, berapa banyak barang konsumsinya? Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Kapan sih total kepuasan itu maksimum? Pada saat mengkonsumsi berapa banyak barang? Yaitu saat 4 ini ya, 210.000. Saat mengkonsumsi Q sama dengan 4. Nah, di sini kita katakan itu nanti akan bekerja, setelahnya adalah hukum Gosen. Nanti kita lanjutin ke teman-teman di sini. Jadi, hukum Gosen itu hukum yang menyatakan bahwasannya ketika total kepuasan kita maksimum, maka nggak mau lagi nih kita nambah barang kita konsumsi. Artinya adalah ketika saat konsumsi kita sudah mencapai batas maksimum, kita nggak mau lagi menambah barang kita konsumsi. Artinya adalah kita sudah sangat-sangat padat full per kita gitu ya. Kalau kita nambah kita akan muntah gitu. Jadi nggak mau lagi nih kita nambah barang kita konsumsi, maka total kepuasan maksimum saat marginal utilitas kita sama dengan 0. MU-nya sama dengan 0. Artinya kita nggak mau lagi nih menambah jumlah barang kita konsumsi. Kalau kita lihat tadi ya di gambarnya, nah, itu nggak mau lagi nih kita sini-sini. Kalau kita lihat ya, kita tarik lurus ke bawah, total utilitasnya maksimum, garis lurus ke bawah. Nah, disinilah titiknya. Total utilitas maksimum saat ini MU-nya sama dengan 0. Jika ditambah lagi, dia negatif. Jadi, itulah saat maksimum. Kalau misalnya kalian kalau ketika buka puasa makannya berapa porsi ya 2. Kalau misalnya kalian kelaparan banget ya, kalau nambah lagi 3 nggak mau gitu ya. Nah, itulah katakanlah saat 2 piring lah si Lenka mungkin mencapai batas maksimum gitu. Kapan sih kalian bisa minum gelas air ketika buka puasa cuma bisa 4 gelas? Kalau nambah lagi udah nggak mau gitu. Nah, itulah dikatakan batas jenuh. Ini sini bekerja namanya adalah hukum Gosen. Jadi hukum Gosen pertama membahas terkait dengan marginal utilitas menurun setelah mencapai tambahan kepuasan yang menurun. Jadi disebut juga ya teman-teman bahwasanya hukum Gosen 1 ini yaitu disebut sebagai LDMU atau Law of Diminishing Marginal Utility atau hukum pertambahan marginal pertambahan. Diminish artinya menurun, artinya hukum pertambahan kepuasan yang semakin menurun.
Jadi artinya adalah hukum pertambahan kepuasan semakin menurun kayak gitu. Nah, itulah kita katakan namanya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun disebut sebagai hukum Gaussian pertama atau LDMU, Law of Diminishing Marginal Utility. Nah, jika kita tarik gas tadi ya teman-teman, manakah yang terjadi hukum Gaussian pertama? Nah, di sini nih. Nah, inilah total marginalitasnya tinggi nih. Setelah inilah dia mengalami LDMU atau hukum Gaussian 1. Saat dia sudah mencapai batas maksimal tambahan kepuasannya, kemudian dia semakin lama semakin menurun, bahkan bisa negatif. Jadi misalnya ini 10, ini 25, terus turun lagi ke 10, turun lagi ke 0, turun lagi negatif. Nah, disinilah MU atau marginalitas itu bekerja terkait dengan hukum Gaussian pertama, yaitu LDMU ini. Ada pertanyaan dulu? Dari teman-teman di sini, diharapkan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Ferdi, Alida, Mirna, Meli, teman-teman lain, Queenie, Nakia. Nakia mungkin ada pertanyaan Nakia. April atau teman-teman lainnya silahkan kalau ada pertanyaan. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Kan di sini tuh tentang kepuasan konsumen juga gitu kan. Kalau dari tadi aku lihat kan kepuasannya itu paling tingginya tuh naik tuh sekali gitu. Seterusnya dia pastinya bakal turun gitu. Dan juga ada juga yang naik gitu. Maksudnya kan ada kurvanya tuh naik terus turun gitu. Apa ya? Ada nggak misalkan kalau konsumen dia tuh dari sekali coba naik, baru pertama kali nyoba nih, misalkan pertama kali nyoba makanan naik, terus dia langsung turun gitu, apa ada gitu, atau nggak ada gitu? Ya, itu nggak mesti seperti ini ya, baik lagi ke masing-masing preferensi dari si konsumen. Jadi kalau orang yang dia mungkin ini kasus ketika dia makan yang doyan, yang paling suka favoritnya lah martabak gitu ya. Kalau orang yang martabaknya biasa aja udah satu porsi cukup, kedua nggak mau gitu, ada kayak gitu kan ya. Nah, ini kasus contoh ya barang yang kita sukai, misalkan ini barangnya lah barang kita sukai, awalnya 10, 20, 30, 45 gitu ya. Jadi orangnya nggak bosan-bosan, tapi ada kalanya ketika banyak kali ya dia bosan. Itu ada, tergantung masing-masing lagi ya. Ini kembali lagi dari preferensi konsumen masing-masing. Preferensi masing-masing konsumen. Nah, metode pelaku konsumen berarti kita mempelajari bagaimana masing-masing preferensinya. Ada kalanya dia bisa, kalau dia doyan makan ya 2 piring, 3 piring masih bisa. 4 piring udah nggak mau. Tapi orangnya kurang nggak terlalu ini makanan misalnya, makanya 1 piring udah cukup kayak gitu kan, ada ya namanya preferensi dari masing-masing individu. Tapi kita bisa modelkan gitu. Kalau misalnya seperti katakanlah Lenka kurang suka martabak, berarti ya cukup kayak gini aja. Nah, ini turun gitu. Jadi ini kita misalkan ini misalkan 0,25 seperempat gitu ya. Ini setengah porsi nasi misalnya. Ini 1 piring nasi gitu ya. Nah, ini turun gitu. Jadi ketika Lenka makan seperempat masih gitu ya, seperempat piring maksudnya, terus setengah piring, ini 1 piring. Ini tergantung nih angka-angkanya di sini berapa, 1, 2, 3 atau 0,5, ini 1, ini 2 piring batas maksimumnya, tergantung angka-angkanya, bisa disesuaikan. Tapi seumum bentuknya seperti ini ya, bisa kita jabarkan lebih ini dengan menggunakan teori kardinal. Terima kasih Lenka. Ada lagi yang ditanyakan atau teman-teman lain? Ya, yang lain jangan cuma Lenka. Meli, Mirna, Yohan, atau April nih, Queenie? Tidak ada. Oke, belum ada ya. Nah, kita lanjutin pembahasan kita berikutnya. Kalau misalnya kita lihat tadi ya, teori kardinal sudah. Nah, jadi hukum Gaussian tadi ya,
jika suatu barang ini punya hukum Gaussian ya, dikonsumsi secara terus-menerus, maka kepuasannya mula-mula akan tinggi, naik gitu ya, karena kita suka naik. Namun lama-kelamaan jumlah barang kita konsumsi itu makin lama kepuasan kita semakin menurun sampai mencapai batas titik jenuh. Intinya udah bosan gitu ya. Ini hukum Gaussian pertama. Nah, terus kalau misalnya kita lihat tadi ya, teman-teman, terkait dengan hukum Gaussian, terus kita bahas selanjutnya yaitu teori ordinal. Jadi kalau teori ordinal ini, kalau dia kardinal bisa menggunakan angka-angka, nah sebaliknya kalau dia ordinal, dia tidak bisa kita ukur atau kita hitung dengan menggunakan angka-angka. Jadi kalau misalnya di sini, teori ordinal, kita bisa membandingkan satu barang dengan barang yang lain. Nah, di sini contohnya tadi kita ada dua jenis barang ya. Misalkan barang X-nya adalah, tuliskan dulu. Barang X-nya adalah tadi pisang goreng di sini ya. Ini pisang goreng. Kemudian barang Y-nya adalah martabak gitu. Nah, ini barang yang mungkin kita asumsinya barang kita sukai gitu ya. Ya berarti kan juga suka pisang goreng, maka nggak disebutin pisang goreng, udah martabak gitu ya. Nah, di sini ada dua kurva yang bekerja. Pertama kita bahas namanya kurva indiferensi. Kurva indiferensi atau indifference curve. Itu kurva yang menggambarkan kombinasi dua barang kita konsumsi, yaitu martabak dan pisang goreng, yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen, asalkan dia masih di sepanjang kurva ini. Contoh, ketika si Kak Dion misalnya ya, nah membeli dua pisang goreng dengan dua martabak, nah sama kepuasannya dengan ketika Kak Dion memutuskan membeli satu martabak aja dengan 3 pisang goreng. Gitu. Ini titik A, ini titik B, asalkan dia masih sepanjang kurva ini ya, di sini maksudnya. Sepanjang kurva kepuasannya sama, atau sebaliknya satu buah pisang goreng tapi isinya lah 3 martabak. Nah, kepuasannya sama asalkan masih di sepanjang kurva kita. Kayak gitu. Nah, itu namanya adalah kurva indifference atau indifference curve, yaitu kurva yang menggambarkan berbagai dua kombinasi barang kita konsumsi yang memberikan kenikmatan yang sama atau kepuasan yang sama bagi si konsumen. Nah, teman-teman kalau misalnya kita lihat di sini ya, tadi itu kurva indifference. Terus gimana dong yang kedua? Ada namanya adalah, nah ada ciri-cirinya dulu ya dari kurva indifference atau asumsi yang ada. Pertama, kurva indifference itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti kalian lihat ya, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian dia cembung ke titik origin, artinya lah titik origin ini titik 0, ini kan 0 ya, cembung dia mendekati 0 gitu ya, bentuknya cembung ke titik origin. Kemudian ada berbagai IC, misalnya kita tuliskan IC1, IC2, IC3. Kepuasan kurva indifference pertama, kedua, dan ketiga. Nah, IC yang lebih tinggi menandakan bahwasanya kepuasannya itu lebih tinggi yang kita rasakan dibandingkan yang di bawahnya. Misalkan artinya IC3 lebih besar dari IC2, lebih besar dari IC1. Ya, coba kita lihat di sini, benar nggak? Benar. Satu, ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, lebih banyak kepuasannya. Nah, tergantung nih, mungkin kata IC1 saat si Lenka nggak puasa. Ketika puasa, kepuasannya si Lenka berada di IC3 misalkan ya. Jadi ini beda-beda ya, tergantung waktunya, tergantung kapannya, tergantung kesempatannya. Itu kita lihat bahwasanya kurva indifference itu bisa menandakan. Ini ada masuk di soal, muncul di soal-soal kayak gitu ya. Nah, yang terakhir ini IC tidak saling berpotongan. Jadi mustahil kurva indifference curve itu dia saling berpotong. Ini IC1, ini IC2, saling berpotongan di titik B. Karena kepuasan kita nggak bisa disamakan dengan sebelumnya. Nah, dia bisanya lah sejajar kayak gini. Mengalami peningkatan atau penurunan tapi nggak bisa berpotongan. Itulah ciri-ciri dari kurva indifference ini. Nah, terus kalau misalnya kita lanjutin setelah kita bahas kurva indifference, itu adalah kurva budget line. Nah, kalau misalkan kurva budget line ini atau garis anggaran, yaitu bahwasanya kombinasi dua barang yang kita konsumsi itu membutuhkan atau mengeluarkan biaya yang sama. Misalnya tadi contohnya X yang adalah pisang goreng gitu ya, pisgor.
Kembali ini Y-nya lah martabak. Nah, dua barang ini asalkan masih sepanjang kurva dia mengeluarkan atau menggunakan biaya yang sama. Contohnya, ketika si Lenka membeli dua martabak dengan dua pisang goreng, biaya sama dengan membeli tiga martabak dengan satu pisang goreng. Asalkan dia masih sepanjang kurva ini titik A atau titik B. Atau dia belinya cuma satu martabak dengan tiga pisang goreng sama titik C misalnya. Nah, artinya lah kombinasi dua barang kita beli, dalam ini adalah biaya barang kita gunakan untuk konsumsi sehari-hari itu mengeluarkan atau mengeluarkan biaya atau anggaran yang sama bagi konsumen. Nah, jika kita lihat tadi ya, bahwasanya tadi ada sebarang, tadi X-nya itu pisang goreng, Y-nya lah martabak. Nah, kita simpulkan bahwasanya uangnya Lenka itu income Y sama dengan berapa sih harga masing-masing pisang goreng, PX dikalikan jumlah barang kita beli, ditambah harga martabak dikalikan jumlah barang beli gitu ya. Nah, maka kita notasikan, misalkan uangnya Lenka lah 100.000 rupiah. 100.000 ya, 100.000 sama dengan 5X ditambah 2Y. Artinya si Lenka membeli 5 pisang goreng dan 2 martabak. Nah, tinggal kita cari berapa harganya masing-masing. Jadi 100.000 sama dengan jika kita modalkan ya 5X tambah 2Y. Gitu. Misalkan kalau Lenka belinya 3 pisang goreng, 3 martabak berarti 100.000 bisa dipakai uangnya menghabiskan seluruhnya ya untuk 3 pisang goreng ditambah dengan 3 martabak gitu. Itu kalau misalnya kita notasikan dengan pendapatan yang kita miliki. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Siap tidak. Oke. Siap tidak? Oke ya Nana ya. Semoga paham ya teman-teman semuanya di sini ya. Nah, kita lanjutin ke pembahasan berikutnya. Kalau misalnya kita udah lihat ini kurva inference, ini kurva budget line, terus gimana dong Kak jika kita gabungkan? Nah, nanti ya sebelum kita gabungkan dulu, ternyata kurva budget itu juga bisa mengalami fenomena menarik. Pertama, dia bisa mengalami rotasi, kedua dia bisa mengalami pergeseran, dan ketiga dia bisa mengalami rotasi dan bergeser. Nah, pertama fenomena menarik tadi misalnya ini Pisgor, ini adalah martabak. Nah, ketika dia berotasi, ini hanya salah satu barang yang mengalami perubahan harga. Nah, karena di sini kan sumbunya tetap, berarti harga martabak itu dia tetap nggak berubah. Sedangkan harga pisang goreng dia berubah. Kalau dia berotasi ke sebelah kanan, berarti awalnya si Lenka bisa beli 2 pisgor, besok bisa beli 3 pisgor dengan uang yang sama. Berarti harga pisang goreng itu lebih murah atau lebih mahal kira-kira? Kemarin dengan uangnya misalkan 10.000 bisa beli 2, sekarang bisa beli 3 gitu. Berotasi ke kanan. Lebih murah atau lebih mahal? Murah. Nah, benar ya Nakia ya, lebih murah. Kalau dia berotasi ke kanan, tapi sebaliknya jika dia berotasi ke kiri, kemarin dia bisa beli 3, sekarang belinya 2. Nah, berarti harga pisang gorengnya lebih mahal dari kemarin. Nah, kayak gitu. Ini bebas nggak cuma X yang berotasi ya. Bisa juga dia berotasi ke Y-nya. Saya seperti ini contohnya ya, kalau kita gambarkan ke teman-teman. Ini adalah sumbu X-nya. Nah, kembali kalau misalnya kita gambarkan ya, satu kayak gini nih. Nah, ini yang mengalami rotasi adalah barang Y, barang yang kedua, kayak gitu. Misalkan ini adalah tadi X, ini adalah Y. Nah, berarti harga Pisgor tetap, tapi yang mengalami perubahan harga adalah harga martabak. Kalau dia berotasi ke kini, awalnya bisa beli 1 martabak atau 2, besok beli 3, berarti dia harga martabak mengalami penurunan atau lebih murah. Jika dia berotasi ke kiri gitu ya, ke kiri bawah, maka dia harga martabaknya lebih mahal. Kemarin beli 3, sekarang beli 2. Jadi nggak mesti dia rotasinya ke sumbu X, bisa juga ke sumbu Y, seperti ini ya bentuknya.
Nah, itu fenomena pertama ketika dia mengalami rotasi. Artinya lah perubahan harga salah satu barang, nggak kedua-duanya. Nah, yang kedua, itu dia bergeser. Nah, bergeser itu terjadi ketika pertama, yaitu perubahan persentase perubahan harga yang sama. Kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman. Jadi yang kalau dia mengalami rotasi bergeser ya, nah, kalau dia bergeser, itu dia mengalami pergeseran kurva, misalkan ini kurva budget line pertama, ini budget line kedua. Kalau dia bergeser ke sebelah kanan, nah, dia dulu penyebab bergeser nih pertama, persentase perubahan harga yang sama gitu ya, perubahan harga sama. Jadi kalau misalkan harga Pisgor ini Pisgor naik 50%, maka harga martabak juga naik 50% dari sebelumnya. Ini persentase perubahan harga yang sama. Sekali lagi persentase yang sama ya, bukan nominal yang sama. Misalkan pisang goreng dulu harganya 10.000. Nah, besok jadinya adalah 12.000. Sedangkan martabak besoknya harganya awalnya 15.000, besoknya adalah 17.000. Nah, ini bukan ya, dia belum tentu mengalami pergeseran. Jadi dia poin ketiga nantinya, berotasi dan bergeser. Jadi bukan nominal yang sama-sama 2.000, tapi persentase perubahan harga terhadap barang tersebut yang sama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa dia bergeser ketika perubahan pendapatan. Jadi ini menarik kalau kita bahas ya teman-teman, perubahan pendapatan. Jadi kalau perubahan pendapatan, kemarin si Lenka uang jajannya adalah 50.000, banyak ya. Nah, terus karena rajin ibadah gitu ya, atau baik berbakti kepada orang tua, menabung gitu, dikasih uang jajan naik jadinya 100.000 rupiah. Nah, kenaikan uang jajannya itu otomatis menggeser, kemarin bisa beli 3 pisgor dengan 3 martabak, sekarang bisa beli 4 pisgor dengan 4 martabak. Artinya kenaikan pendapatan bisa meningkatkan kebutuhan membeli keduanya sebarang ini. Jadi dia perubahan pendapatan, apakah pendapatannya naik atau pendapatannya turun. Kalau naiknya berarti bergeser ke kanan, kalau pendapatannya turun berarti dia bergeser ke sebelah kiri. Itu dua. Jadi yang bergeser bisa dua hal. Pertama, kedua jenis barang mengalami perubahan persentase yang sama. Yang kedua, perubahan pendapatan masing-masing konsumen itu berubah, bisa menggeser kurva garis anggarannya. Apakah sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Enggak Kak, udah jelas. Jelas ya. Nah, Ya. yang ketiga itu ada, nah ini menarik, yang ketiga itu namanya adalah rotasi dan bergeser. Nah, bentuknya berbeda. Kalau dia bergeser, persentasenya sama ya, porsinya sama nih, sejajar gitu ya. Nah, sedangkan dia rotasi dan bergeser, ini beda nih. Nah, kalau kita bahas ya teman-teman, misalkan ini 2, ini 3, terus ini 2, ini 4. Nah, rotasi itu salah satu. Jadi perubahan kedua jenis barang, tapi porsinya tidak sama, arti berbeda. Kalau misalkan ini tadi pisgor, ini martabak gitu ya, barang Y. Nah, kalau misalkan dia bergeser ke sebelah kanan, awalnya beli 2 pisgor, besoknya jadi 4. Sedangkan martabaknya cuma naik 1. Nah, berarti persentase penurunan harga di pisang goreng itu lebih besar dari martabak gitu. Jadi awalnya kita beli 2 ini jadi 4. Sedangkan martabak dari 2 ke 3 hanya 1 yang bertambah. Jadi sama-sama menurun nih harga pisang goreng martabak, cuma yang lebih besar penurunannya adalah pisang goreng. Jadi ini persentasenya berbeda nih. Ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Nah, misalkan ini penurunan harganya 50%, tapi ini penurunan harganya hanya 20%. Kayak gitu. Nah, itulah kalau kita bahas dia mengalami rotasi dan bergeser. Artinya adalah ya porsinya beda gitu ya. Sedangkan yang B tadi porsinya sama. Itu aja yang membedakannya. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Paham ya?
Paham. Oke, semoga teman-teman bisa terus menyaksikan ya. Oke, udah jam 11. Nah, yang ketiga, jika kita gabungkan kedua kurva tadi, maka kita sebut sebagai keseimbangan konsumen. Artinya adalah bersinggungnya ya, bukan berpotongnya, bersinggungnya kurva inference curve atau kurva inferensi dengan kurva budget line atau kurva garis anggaran. Nah, maka inilah kita katakan namanya keseimbangan si konsumen. Maka berlaku hukum Gaussian yang kedua. Manusia akan berusaha memenuhi bermacam-macam kebutuhannya sedapat-dapatnya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Artinya dia mencapai kepuasan gitu ya. Ibaratnya seperti ini. Kalau misalkan si Lenka punya uang 100.000, kemudian dia pengen beli barang nih, alokasinya sekian pakai IC. Yang kebutuhan, yang anggarannya juga sama 100.000, maka itulah Lenka mencapai kepuasan yang keseimbangan konsumen gitu ya. Jadi kondisi konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya, seluruh uangnya untuk mengkonsumsi dalam mencapai kepuasan yang maksimal. Ini grafik pertama. Misalkan gambar kedua seperti ini teman-teman. Kalau kita gambarkan ya, teman-teman ini kurvanya gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat ini barang X tadi pisang goreng, inilah martabak. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini adalah budget line-nya. Nah, tapi kurva inverse-nya kayak gini nih. IC-nya. Kalau kayak gini, bisa nggak terjadi? Bisa nggak bentuk kurva seperti ini terjadi? Ini katakanlah uangnya si Lenka 100.000. Terus, dia hanya mengalokasikan sekian gitu ya. Ini. Bisa terjadi, tapi ini belum optimal. Ini kita katakan namanya adalah belum optimal. Semestinya si Lenka bisa beli katakanlah kalau di sini ya 5 pisang goreng dengan 5 maksimal martabak. Tapi sini hanya membeli gitu ya 2 pisang goreng dengan 2 martabak. Masih ada selisih 3 lagi yang belum dibelinya. Nah ini artinya adalah kemampuannya masih bisa nih, uang budgetnya 100.000 bisa beli 5 gitu ya, tapi dia belinya hanya 2. Nah ini berarti dia kita katakan belum optimal gitu ya, belum kita katakan belum mencapai keseimbangan konsumen. Nah, ada gambar lagi nih seperti ini teman-teman. Nah, gambar seperti ini. Kalau kita lihat ya, kayak gini nih. Ini IC, ini BL, ini barang X, ini barang Y. Nah, kemampuannya si Lenka uangnya 100.000. Beli 5, beli 5. Tapi sini dia pengen beli 6, terus pengen beli juga 6 nih. Bisa nggak? Kira-kira uangnya hanya bisa beli 5 gitu ya, tapi dia pengen nih 6. Nggak bisa. Nah ini kita katakan nih, dia nggak bersinggung, ini namanya irasional. Tidak masuk di akal. Kemampuannya bisa mengalokasikan membeli 100.000 dengan 5 martabak dan 5 pisang goreng, tapi sini pengennya 6 gitu ya. Nah, lebih besar dari keinginan dia gitu ya. Keinginan dia lebih besar dari kemampuan dia. Nah, ini nggak mungkin gitu ya. Halu gitu kata orang gitu ya. Ngaca lu, uang kamu sekian, belinya pengen kayak gitu, tapi uang sekian gitu. Nah, itu kita katakan namanya adalah irasional. Bisa, tapi ini berbagai bentuk ya. Inilah yang optimal. Ini bukan, ini juga bukan. Jadi itulah kita katakan namanya keseimbangan konsumen. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Belum ada? Belum, Kak. Oke. Ferdi Lasmi Halim ya. Kia juga belum? Oke. Ini materi yang agak susah sedikit yang kita bahas nih. Ada namanya income consumption curve. Kadang muncul di soal-soal. Atau kita sebut sebagai kurva konsumsi terhadap pendapatan.
kita kenal dengan istilah namanya ICC, Income Consumption Curve, atau kurva konsumsi terhadap pendapatan. Jadi tempat kedudukan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan nominal mempengaruhi pendapatan nominal kita. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Ini tadi IC1, ini BL1, garis anggaran pertama dan kurva inversi pertama. Ini BL2, ini berarti IC2, ini berarti BL3, inilah IC3. Nah, jika kita tarik garis lurus dari titik 0, sini, inilah kita katakan namanya kurva income consumption curve, kurva konsumsi terhadap perubahan pendapatan. Kalau di sini katakanlah pendapatannya si Lenka itu masih SD gitu ya, untuk uang jajannya kecil dikasih orang tuanya 5.000 atau 2.000 rupiah per hari gitu. Nah ini SMP naik nih uang jajannya berkelas gitu ya, SMP. Nah ini SMA gitu ya. Nah ketika semakin bertambahnya jenjang, maka kebutuhannya si Lenka makin banyak, atau kebutuhannya Nakia semakin banyak, atau kebutuhannya Ferdi makin banyak. Nah, maka dia beda-beda ini mengalami peningkatan. Ini kita katakan kurva konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan. Sebut sebagai ICC, Income Consumption Curve. Nah, kalau kita tarik lurus garis ke bawah, ini disebut sebagai kurva Angel. Mungkin ada yang pernah mengenal istilah ini ya, teman-teman. Ada namanya kurva Angel, yaitu kalau kita turunkan dia masing-masing tadi kurva keseimbangan konsumen pertama, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ini adalah income kita, ini jumlah barang kita konsumsi. Jadi kurva Angel diturunkan dari kurva ICC tadi ya, masing-masing. Ini keseimbangan konsumen pertama, ini keseimbangan konsumen kedua, ini keseimbangan konsumen ketiga. Nah, terhadap pendapatan nominal, maka kita katakan ini kurva Angel. Jadi kurva Angel itu terbentuk dari kurva ICC, teman-teman. Turunan kurva Income Consumption Curve, yaitu kurva yang menjelaskan terkait dengan konsumsi barang kita lakukan yang dihubungkan dengan pendapatan kita miliki. Makanya ada barang normal, ada barang inferior. Jika positif nilainya maka dia berkisar 0 sampai 1 barang normal. Jika negatif maka inferior. Contoh seperti ini. Nah, kalau misalnya barangnya seperti ini income kita Y, inilah X. Kemudian seperti ini. Contoh misalnya. Nah, ketika semakin tinggi pendapatannya Ferdi, maka membeli barangnya semakin lebih sedikit. Itu barang inferior. Jadi barang inferior itulah barang yang mutunya rendah. Contohnya adalah mobil bekas, motor bekas. Semakin naik taraf pendapatannya, semakin kayanya, maka kemungkinan dia membeli barang bekas atau mutunya rendah itu semakin sedikit ya. Mungkin dia beli barang yang mutunya rendah. Karena dia semakin tinggi pendapatan, kemampuan dia membeli barang-barang yang mutunya rendah semakin sedikit, maka tandanya negatif. Sebaliknya, jika semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi kemungkinan dia membeli barang tersebut sebagai barang normal. Sini berkisar nilainya 0 sampai 1. Makanya di sini kalau kita mencari ya pendapatan ya berarti pakai rumus elastisitas ya, E sama dengan delta Q per delta Y dikali Y1 per Q1. Nah, Y inilah pendapatan. Nilainya berkisar dari 0 sampai 1 jika dia barang normal. Jika negatif, maka dia barang inferior. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman kalau misalnya kita lihat ada namanya barang inferior, barang mutunya rendah, mutunya nggak bagus, misalnya mobil bekas, yang harganya misalnya kalian beli motor bekas ya, kalau motor baru harganya 30 juta, tapi kalau beli bekas jadinya 10 juta. Nah ini kan kalau pendapatan uang kita hanya 15 juta, kan kita nggak mungkin beli yang baru. Nah kita beli yang bekas, jadi semakin rendah pendapatan kita, semakin tinggi kita beli barang-barang yang mutunya agak rendah sedikit gitu ya. Semakin kaya kita, maka semakin tinggi kemampuan kita untuk membeli barang-barang yang mutunya lebih tinggi. Nah, ini namanya kita belajar di kurva Angel. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Semoga paham ya. Dicerna pelan-pelan nanti ya pembahasan kita. Nah, ada lagi nih. Namanya lah price consumption curve.
Apalagi Kak ya. Banyak istilah gitu ya ekonomi ini. Nah, kedua ada namanya price consumption curve, kurva konsumsi terhadap perubahan harga. Tadi kalau ICC perubahan pendapatan, kalau PCC itu perubahan harga. Jadi seperti ini contohnya. Ini BL1, ini IC1, BL2, BL2, IC2, BL3, IC3. Nah, kita tarik garis lurus setiap ini ya, keseimbangan konsumen pertama, kedua, ketiganya ya. Nah, ini kita katakan PCC. Jika nih, tadi kita tahu ya, PCC itu kan harga. Berarti harga barang Y-nya tetap atau berubah? Tetap ya, karena masih tumpunya sama nih. Sedangkan harga barang X tadi, pisang goreng, itu berubah-ubah nih. Awalnya kita bisa beli 2, bisa beli 3, bisa lagi beli 4. Nah, ini berarti harga pisang goreng terus mengalami penurunan. Otomatis dia menggeser kurvanya ke sebelah kanan kayak gitu, teman-teman. Berarti dia, kita katakan ini kurva PCC, tempat kedudukan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai rasio harga. Karena perubahan harga salah satu barang, yaitu barang X misalkan di sini. Tadi kita belajar ya terkait dengan rotasi tadi. Inilah penerapan dari price consumption curve. Jika gabungan dari berbagai keseimbangan konsumen, kita tarik garis lurus, inilah price consumption curve. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat, kita turunkan lagi, ini namanya kita pelajari, namanya adalah kurva permintaan individu. Jadi, kurva permintaan demand itu terbentuk dari turunan kurva PCC. Nah, yang kita pelajari di awal itu kurva permintaan turunan dari kurva PCC ini. Ini titik A misalkan ya, ini titik B, ini titik C. Kita tarik garis lurus bawah. Nah, berarti semakin naik harganya, maka semakin sedikit jumlah barang dimintanya. Jadi, semakin murah, maka semakin tinggi konsumsi barang X-nya. Kalau tadi bisa kita gabungkan duanya sebarang, barang X dan barang Y. Karena ini karena permintaan hanya kita asumsikan hanya satu jenis barang, yaitu barang X. Jadi semakin murah barang maka jumlah barang belinya semakin naik. Sebaliknya ketika harganya semakin mahal maka jumlah barang dibeli semakin lebih sedikit. Jadi kurva permintaan individu diturunkan dari kurva PCC atau price consumption curve. Seperti ini bentuknya. Ini kadang juga sering masuk di soal-soal KSNK maupun juga di soal-soal lain, seperti provinsi maupun juga nasional. Seperti itu, ada yang tanyakan dulu untuk pembahasan kita dalam pertemuan ini? Siap, tidak, Kak. Siap, tidak, gitu. Kita udah selesai 2 chapter, kayaknya kalau bahas chapter selanjutnya tidak ada waktu ya, karena cukup sepertinya buat teman-teman, semoga tidak kesulitan ya dalam kita belajar ini. Dan 2 chapter ini udah lah kalau misalnya kita bahas ya, mungkin bisa di lain kesempatan gitu ya. Intinya nanti tetap bahan-bahannya bisa teman-teman akses dalam draft nanti yang akan kakak share ke grup kita, dan diharapkan teman-teman semua bisa ini ya, aksesnya terus mempelajarinya ya. Jadi untuk bisa pertemuan Sabtu ke pekan depan, karena sudah ada bahan semuanya, bisa kalian baca-baca dulu. Kita urut gitu ya, ini 4, ini sekarang 45, berarti besoknya adalah 6. Jadi silakan teman-teman pelajari nantinya. Tersedia di draft kita yang bisa kalian download, biar kalau di share ke WA grup ya, kalau misalnya dia kalau bahasa kan susah gitu ya, kita download kembali. Jadi biar di link draft nanti juga kakak di ini juga di deskripsi grup kita, biar teman-teman bisa mendownloadnya masing-masing. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak ada Tidak ya. sepertinya.